Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan saya Pak Ahyar di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas pertumbuhan dan perkembangan hewan kupu-kupu. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kalian pasti senang melihat hewan kupu-kupu. Benar kan? Ya, makhluk ciptaan Tuhan yang satu ini, selain bentuknya yang indah dan warnanya yang berupa-rupa, tak ingin kita berkedip mata untuk selalu memandang keindahannya. Belajarlah pada kupu-kupu. Kenapa? Bukankah kupu-kupu terlihat elok, rupawan, dan memukau banyak mata? Padahal, awalnya dia hanya seekor ulat yang menjijikan, dan bahkan tak jarang dijauhi dan dibenci sebagian manusia. Tapi, setelah ia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, siapa yang tidak suka melihatnya? Yuk kita pelajari tahap perkembangan pada hewan yang cantik ini. Nah, anak-anak, gambar yang kalian lihat ini adalah gambar proses daur hidup kupu-kupu. Kita lihat tahapan-tahapannya ya. Ini adalah tahap pertama, yaitu proses metamorfosis dimulai dengan bagian terkecil, yakni telur. Yang biasanya di mana induk kupu-kupu meletakkan telurnya di bawah daun. Ini akan memudahkan induknya untuk mengawasi dan melihat telurnya. Telur-telur melekat pada daun dengan semacam jenis zat lem. Lem dari kupu-kupu induknya sangat kuat dan melekat. Ini dilakukan untuk menjaga telur agar tetap aman dan tidak mudah dimakan oleh predator lain. Telur kupu-kupu memiliki kulit yang keras yang dapat berkembang di udara panas dan dingin. Fase ini berlangsung beberapa minggu hingga 1 bulan. Tahap kedua. Pada fase ini yang kebanyakan orang tidak menyukainya. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat itu sendiri memiliki ukuran dan warna yang berbeda, tergantung pada induknya. Makanan utama sebagian besar ulat bulu adalah daun hijau segar yang mengandung nutrisi dan gizi lainnya. Ulat memiliki racun dan bentuknya yang mengerikan. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Ulat memiliki 3 pasang kaki dan fungsinya untuk menahan diri. Ulat adalah binatang yang banyak ditakuti kebanyakan orang karena bentuknya dan juga efeknya ketika terkena kulit. Kulit biasanya akan gatal-gatal dan bintik-bintik. Tahap ulat berganti kulit. Setelah proses melepas kulit lamanya selesai, ulat tersebut berdiam diri menunggu tubuhnya yang masih lunak menjadi mengeras. Setelah semua proses itu selesai, hal pertama yang dilakukan ulat tersebut adalah memakan kulit lamanya. Tujuan memakan kulit lamanya dikarenakan masih ada nutrisi yang terkandung di dalamnya, dan juga untuk menghilangkan jejak agar keberadaannya tidak diketahui oleh pemangsa lainnya. Tahap kepompong. Selanjutnya, ulat akan membuat cangkang atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai kepompong. Menggunakan daun yang dililitkan pada badannya, lalu terbungkus seperti benang khusus yang berisi sutra. Proses ini memakan waktu hingga 12 hari. Ulat tidur selama 12 hari sampai mereka keluar dan menjadi bentuk
yang sangat menakjubkan. Menjadi kupu-kupu. Setelah seluruh proses selesai, perlu beberapa saat untuk berhasil meninggalkan kepompong dengan cara yang menakjubkan. Kupu-kupu menggunakan cairan dalam dirinya sendiri untuk melunakkan kulit kepompong dan dengan mudah merobek kepompong itu dengan cakarnya. Setelah berhasil keluar, maka kupu-kupu akan mengeringkan badannya dan melakukan perkembangan. Fase ini hanya membutuhkan waktu singkat, yaitu hanya beberapa jam, dan waktu yang sangat rentan dan berbahaya bagi kupu-kupu, karena tidak memiliki kekuatan dan daya, sehingga dapat dengan mudah dimakan oleh predator. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa saja sih makanan kupu-kupu itu? Yuk, kita cari tahu ya. Pada dasarnya, kupu-kupu itu jarang makan loh. Namun, mereka sering meminum nutrisi yang terlarut dalam air dari berbagai sumber. Mereka menggunakan belalai di bagian mulutnya untuk menghisap makanannya. Secara umum, berbagai jenis kupu-kupu mempunyai kebiasaan makan yang berbeda-beda. Apa saja sih makanan kupu-kupu itu ya? Nah, ini adalah serbuk sari dan nektar. Kedua jenis makanan ini merupakan jenis yang paling umum dan sangat digemari oleh kupu-kupu untuk dikonsumsi. Kupu-kupu tertarik dengan bunga-bunga berwarna cerah dan penuh warna-warni. Nektar menjadi makanan mereka karena kaya akan kandungan nutrisi serta gula yang memberikan bantuan energi instan terhadap tubuh mereka. Buah-buahan. Ya, makanan jenis ini merupakan makanan favorit semua jenis kupu-kupu. Sari-sari madu yang terkandung dalam sebutir buah busuk, apalagi yang masih menggantung di pohonnya, dihisap oleh kupu-kupu melalui organ mulutnya yang berbentuk belalai dan disebut dengan istilah proboscis. Kotoran hewan atau kotoran burung. Kedua jenis makanan ini merupakan pilihan favorit kupu-kupu. Meskipun terlihat menjijikan, kotoran hewan atau kotoran burung kaya akan kandungan zat-zat mineral yang penting untuk kelangsungan hidup hewan kupu-kupu. Tetapi, kotoran-kotoran tersebut harus dalam keadaan kondisi baru atau segar dan masih lembab, sehingga memudahkan kupu-kupu untuk menghisapnya. Garam dan keringat. Kupu-kupu tertarik dengan zat natrium yang banyak ditemukan pada garam dan keringat manusia. Sering terlihat beberapa kupu-kupu hinggap di tubuh manusia dalam jangka waktu yang cukup lama. Sistem pernapasan pada kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang bernapas dengan trakea. Apa sih trakea itu? Trakea merupakan tuba atau semacam tabung bercabang yang digunakan untuk proses pernapasan. Struktur trakea sangatlah khusus. Alat pernapasan yang ada dalam rongga tubuh ini membawa oksigen ke semua jaringan. Biasanya hewan arthropoda darat dan air yang menggunakan pernapasan trakea. Kelompok hewan ini meliputi serangga, termasuk hewan kupu-kupu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang metamorfosis kupu-kupu. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham ya tentang proses daur hidup hewan kupu-kupu. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.